Bisa dengar suaranya ya? Halo. Kita akan lihat bersama-sama dalam Raja-Raja 5, ayat pertama sampai dengan 15. Mungkin kalau bisa hostnya membantu saya membaca 2 Raja-Raja 5, ayat 1 sampai 15. Baik, silakan hostnya kalau bisa. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Bisa bantu baca? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja, "Aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Penyertaan Tuhan sempurna, kasih Tuhan itu nyata. Biarlah melalui Zoom dalam seminar ini, Roh Kudus memberi pengertian untuk setiap yang terlibat dalam Zoom ini, sehingga semua akan bergerak, semakin mengerti
Sehingga hari lepas hari kami selalu menikmati mujizat demi mujizat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang terjadi saat-saat ini, kami tetap percaya di balik semua itu tetap ada mujizat dan keajaiban Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, tidak ada yang lain. Nama yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya ajak Bapak Ibu coba lihat ayat 2 dan 3. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 dan 3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari apa? Penyakitnya. Dari 2 ayat inilah saya memberi tema kita hari ini, mujizat terjadi melalui tubuh Kristus. Ingat, kata melalui. Tubuh Kristus, anggotanya adalah saudara dan saya. Sedangkan Yesus Kristus Tuhan adalah kepala daripada tubuh. Tubuh Kristus adalah gereja. Anggotanya, saudara dan saya. Yaitu orang-orang percaya yang mau diproses untuk dibentuk sama seperti Yesus. Jadi, mujizat itu terjadi melalui tubuh Kristus. Bukan hanya kepada pendeta, atau yang diperkirakan hamba Tuhan yang sering mengisi televisi, atau yang dikenal di mana-mana, yang mempunyai jemaat yang banyak. Enggak, saudara yang hadir semua di sini. Tuhan juga mau menyatakan mujizat melalui hidup saudara. Kalau dilihat daripada ayat 2 dan 3 di sini, ini seorang tawanan, anak perempuan. Sejarah mencatat dia masih remaja, 13-14 tahun. Dia pekerjaan sehari-hari, yaitu menjadi pelayan pada istri Naaman. Bahasa kita sekarang, bahasa kerennya itu asisten keluarga. Nah, Tuhan bisa pakai dia untuk menyatakan mujizat. Jadi, saudara yang ada mengikuti Zoom ini, hari ini saudara mesti yakin Tuhan juga mau bergerak melalui saudara. Amin. Tuhan mau bergerak melalui saudara. Baik saudara ibu rumah tangga, saudara pengusaha, apapun pekerjaan saudara. Bahwa Tuhan mau bergerak bagi saudara. Jadi tidak ada satu hamba Tuhan yang luar biasa. Yang luar biasa itu kepala gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu tahu bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk melayani Dia, itu bukan karena Dia membutuhkan kita, tapi karena kita yang membutuhkan Dia. Jadi kalau Tuhan memanggil kita sebagai hamba Tuhan, baik itu pendeta, saudara di dunia bisnis, di keluarga, di mana saja, itu bukan karena Tuhan membutuh kita, tapi karena kita yang membutuh Dia. Supaya kita mengerti di sini. Dan yang lain lagi kita perlu tahu bahwa kalau Tuhan melibatkan kita dalam misinya Dia, itu bukan karena Tuhan membutuhkan kita, tapi karena Dia mengasihi kita. Jadi kalau kita sampai terlibat dalam pelayanan, itu karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi Tuhan itu tidak membutuh talenta, karunia kita, Dia hanya memerlukan izin dari kita untuk Dia membuat sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Jadi Dia cuma mau saudara itu memberi izin untuk Dia lakukan. Nah, kita lihat seperti gadis ini menjadi pelayan di istri Naaman. Karena dia cuma mau memberi izin untuk Tuhan bekerja, akhirnya Tuhan berkarya melalui dia,
akhirnya Naaman itu apa? Sembuh. Ya. Jadi kita perlu tahu Tuhan itu tidak akan menuntut orang yang ingin mengatur hidupnya sendiri, tapi dia hanya menuntun orang yang mengakui bahwa dia membutuhkan arahannya dan bersandar pada hikmatnya. Jadi kita maunya bahwa kita harus membutuhkan Tuhan memberi arahan. Jadi ini bicara tentang mujizat terjadi melalui tubuh Kristus. Tapi malam ini yang banyak saya akan tekankan yaitu kira-kira apa untuk bisa kita mengalami mujizat melalui tubuh Kristus. Ya. Untuk mengalami mujizat melalui tubuh Kristus, kira-kira pola apa yang bisa kita pakai? Ya. Semua kita butuh mujizat. Nah, yang saya mau tekankan malam ini yaitu pola 4J untuk mengalami mujizat melalui tubuh Kristus. Katakan 4J, sekalipun mic-nya sedang di-mute. 4J. Ya. Jadi pola 4J untuk mengalami mujizat melalui tubuh Kristus. Nah, J di sini adalah 4 jalan. Ya. Dan kita tahu Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jadi penekanan di sini, supaya kita mengalami mujizat, kita harus tahu, Tuhan itu buat mujizat melalui tubuh Kristus. Tapi sekarang, penekanan saya, pola 4J untuk mengalami mujizat melalui tubuh Kristus. Kalau kita mengerti ini, bahwa setiap hari kita akan mengalami mujizat. Bukan hanya kita dipakai sebagai orang yang menyatakan saluran mujizat, tapi kita juga menikmati mujizat dari Tuhan sendiri melalui tubuh Kristus. Nah, ini yang kita perlu mengerti. Jadi, pola 4J untuk mengalami mujizat melalui tubuh Kristus. Kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 15 yang saya mau baca di sini bukan semua ayat tadi sudah kita baca, tapi ayat yang kita lihat ayat yang ketiga, penekanan di sini. Yaitu ada 2J di sini. Ada 2 jalan di sini yang kita bisa dapat. Yaitu 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku, yaitu Naaman, menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara tahu penyakit kusta itu juga penyakit menular yang tidak mudah untuk juga sembuh. Sampai hari ini juga banyak orang yang mengalami penyakit kusta. Tapi justru kita lihat, Naaman mengalami mujizat, yaitu melalui asisten keluarga, pelayan daripada istrinya. Jadi, dari 2 Raja-Raja 5 ayat 3 ini, ada 2J di sini, ada 2 jalan. J yang pertama, apa kira-kira? J yang pertama, jangan memandang muka. Saya ulangi lagi, J yang pertama, jangan memandang muka. Nah, kalau Naaman memandang muka, hanya melihat bahwa, loh ini kan bangsa Israel, gadis remaja yang saya tawan. Sekarang ini menjadi asisten keluarga untuk istri saya. Apa sih taunya dia? Mau mengerti apa untuk dia bisa memberi arahan kepada saya? Sedangkan Naaman seorang panglima yang punya kedudukan yang hebat. Tapi kita lihat, justru dari pelajaran malam ini, pola 4J untuk mengalami mujizat melalui tubuh Kristus, justru Naaman, seandainya dia memandang muka, bahwa dia menganggap ini cuma pelayan, asisten keluarga, dia tidak akan mengalami mujizat. Nah, malam hari ini, saudara yang hadir sama,
untuk kita bisa mengalami mujizat, J yang pertama yang perlu kita hidupi, jangan memandang muka. Terlalu banyak kita lihat gereja Tuhan, banyak jemaat selalu hanya mencari pendeta-pendeta yang sudah terkenal, pendeta-pendeta yang punya nama, pendeta-pendeta yang mempunyai jemaat yang besar, yang sering kali kita dengar namanya di mana-mana. Hari-hari ini kita harus belajar, janganlah memandang muka. Tuhan bisa buat mujizat melalui tubuh Kristus. Siapa saja. Ini harus kita mengerti. Kalau kita mau mengalami mujizat setiap saat, termasuk saya juga sebagai hamba Tuhan, mau mengalami mujizat dalam hal kerohanian, karakter, kesehatan, keluarga, karir, komunitas, maupun keuangan, kalau saya coba-coba memandang muka, hanya melihat orang-orang tertentu, saya akan kehilangan mujizat setiap hari. Dan mujizat sampai hari ini masih ada. Makanya jangan memandang muka. Kalau kita memandang muka, itulah penghalang untuk kita tidak mengalami mujizat. Kalau kita baca perjanjian lama, cerita-cerita itu banyak, Tuhan pun bisa buat mujizat melalui keledai. Keledai tidak pernah ikut sekolah Alkitab, tapi bisa bernubuat untuk nabi besar yang namanya Biliam. Kalau kita ingat itu. Nabi Elia bisa tersuplai untuk makan minumnya, yaitu melalui burung gagak. Roti yang berisi daging diberikan oleh burung gagak, tentu saja dari Tuhan. Seandainya Elia memandang burung gagak itu yang dianggap orang Yahudi burung haram, burung yang tidak masuk hitungan, termasuk kita di Indonesia juga tidak ada yang mau pelihara burung gagak, tapi Tuhan bisa pakai yang dianggap tidak masuk hitungan oleh dunia, Tuhan bisa memperhitungkan. Hari ini juga kita semua yang hadir di sini, apapun golongan saudara, apapun suku saudara, kedudukan saudara, di mana saja Tuhan memakai saudara. Nah, makanya juga untuk kita bisa mendapat mujizat, jangan memandang muka. Pendeta besar namanya Petrus dalam perjanjian baru kita tahu. Dia bertobat, dia mengingat bahwa dia sudah buat satu kesalahan. Bukan dari pengkhotbah yang besar, tapi Tuhan pakai ayam. Sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Tuhan 3 kali. Pengingatan kepada Petrus bukan melalui hamba Tuhan yang besar, tapi melalui ayam. Nah, hari ini mari, tapi jangan saudara bilang begitu karena Petrus itu bertobat, mengingatkan dia sampai dia bertobat melalui ayam, terus kita bilang, bagaimana kalau kita berternak ayam supaya banyak Petrus-Petrus yang bertobat? Bukan itu, saudara. Tapi Tuhan memakai saudara dan saya. Artinya hari ini jangan memandang muka. Yang setuju, lambaikan tangan saudara. Ya, jangan memandang muka. Ya. Jadi di rumah tangga saudara juga bisa terjadi mujizat. Atau Tuhan bisa pakai anak saudara. Ada satu perkataannya dia. Tapi saudara mulai cuma memandang bahwa itu Tuhan ada di mana-mana. Tentu anak saudara itu Tuhan bisa pakai dengan perkataan yang sederhana. Saudara bisa temukan jalan keluar menghadapi kasus masalah saudara. Ya, itu Tuhan. Ya, jadi jangan memandang muka. Dalam gereja pun belum tentu pendeta itu Tuhan pakai untuk saudara. Mungkin ada yang jadi ajar, ada yang cuma jadi bagian diakonia. Atau bisa saja Tuhan pakai mereka untuk menyatakan mujizat. Yang penting makanya untuk kita mengalami mujizat setiap saat, mari jangan memandang muka. Ya. Justru ini yang kita lihat sering. Kita berpikir hamba Tuhan tertentu, Tuhan pakai dia. Terkenal di mana-mana. Fokus kita ke dia. Satu waktu kita ikut KKR-nya, kita tidak mengalami mujizat melalui dia. Karena yang buat mujizat bukan dia, adalah Tuhan sendiri. Makanya kita harus menyerahkan hati kita, mengizinkan Tuhan yang bekerja. Apa yang dia mau buat. Makanya jangan memandang muka.
Itu saya ingatkan pada saudara. Bisa saja asisten keluarga di keluarga saudara yang sudah lahir baru, Tuhan juga bisa pakai mereka. Contoh, mungkin saudara sakit, saudara sudah didoakan, atau Tuhan mau pakai melalui anak ini yang dia tahu ada ramuan-ramuan tanaman khusus yang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan saudara. Tapi tetap kesembuhan itu dari Tuhan. Bisa saja. Makanya mari hari ini kita dengan rendah hati, fokus hanya pada Yesus Kristus Tuhan, jangan memandang muka. Termasuk kita semua hamba Tuhan, gembala pun, yang saudara kalau ikut dalam Zoom ini, atau koordinator ibadah, percayalah, ada koreksi-koreksi daripada orang lain. Janganlah memandang muka. Tahu itu Tuhan sedang berbicara untuk saudara melihat satu solusi dalam pergumulan saudara. Dan situ kita temukan mujizat dan keajaiban Tuhan. Ya, jadi J yang pertama, jangan memandang muka. Nah, dari ayat yang ketiga tadi, J yang kedua, yaitu jangan menganggap biasa. Saya ulangi lagi, jangan menganggap biasa. J yang pertama, jangan memandang muka. Ini J yang kedua, jangan menganggap biasa. Saudara dengar semua? Yang dengar lambaikan tangan ya. Jangan menganggap biasa. Kalau Naaman menganggap pelayan istrinya ini sering hakilai, jalan keluar masuk Naaman, dia ketemu gadis ini, dia menganggap biasa. Gadis ini pelayannya, yang menyediakan makannya dia juga pelayan ini, yang juga mengurusi baju-baju kotornya, ya. Ini cerita di era sekarang, juga asisten keluarga ini, mungkin juga yang membersihkan ruangan Naaman, ruangan kamarnya, ataupun tempat bekerja, atau juga mungkin membersihkan sepatunya. Apa saja mungkin gadis ini yang kerjakan. Sudah biasa Naaman lihat dia buat itu. Nah, tiba-tiba dia memberikan satu arahan bahwa sekiranya Tuhanku menghadapi nabi orang di Samaria itu, dibilang tentulah nabi itu akan Tuhan pakai menyembuhkan Tuhan. Kalau dia menganggap gadis ini biasa, ya, dia tidak akan gubris. Dia tidak akan mendengar apa arahan daripada gadis ini. Tapi saya bersyukur, Naaman tidak menganggap gadis ini biasa, tapi dia tahu ada suara Tuhan di balik asisten keluarga ini. Jadi, janganlah kita menganggap biasa. Ya. Nah, ini kita lihat juga yang terjadi di dalam, kalau Bapak Ibu nanti lihat di Alkitab saudara, yaitu Matius 13. Bagaimana tidak terjadi mujizat, ya, tidak terjadi banyak mujizat, yaitu di Nazaret. Ya. Ya, karena banyak orang menolak Yesus di situ. Kalau saudara lihat, kenapa tidak terjadi mujizat di situ? Bukan berarti mereka kurang iman, tapi mereka bilang begini, loh, bukankah dia itu anak tukang kayu? Saudara-saudaranya itu kan Yakobus, Yusuf, ya, Simon dan Yudas, ya. Bukankah saudara-saudaranya itu kita kenal, sangat familiar dengan kita? Dia anak tukang kayu. Mau bicara apa dia tentang kuasa? Nah, karena mereka sudah anggap biasa itu Yesus, familiar. Makanya tidak banyak mujizat terjadi di situ. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Sama kita lihat, saya sering kali lihat, kemana-mana pelayanan, dalam gereja lokal, selalu berpikir kalau pembicara dari luar itu pasti hebat-hebat. Kalau pembicara di dalam, tidak banyak yang mau dengar. Ya. Apalagi kalau satu hari jam ibadah 4 kali, terus dia berkhotbah 4 kali yang sama, tema yang sama. Kita tuh bilang, bosan . Apalagi yang saudara terlibat di pemusik, pemuji, kalau juga bertugas
4 kali dalam hari Minggu itu. Karena kita menganggap biasa. Siapa dia? Sudah sering saya kenal. Nah, justru ini harus kita hilangin. Jangan menganggap biasa. Bahwa kalau saudara menganggap biasa pada orang lain, ingat, yang luar biasa itu Yesus ada dalam hidup setiap kita. Itu yang membuat mujizat. Dialah sumber mujizat, dialah sumber segala-galanya, dialah sumber keajaibannya, dan dia tidak jauh. Dia ada dalam saudara, saudara dalam dia. Jadi, Bapak, Ibu, anak-anak muda semua yang hadir hari ini, mujizat bisa terjadi setiap saat dalam keluarga saudara. Melalui tubuh Kristus, mungkin istri saudara, suami saudara, papa, mama saudara, anak-anak saudara, even itu juga asisten keluarga. Siapa saja ada di situ. Jangan anggap mereka biasa yang sudah familiar, sudah sering kali saudara ketemu. Ya, kalau ini kita menganggap biasa, makanya kita lihat seringkali dalam gereja, kenapa tidak pernah terjadi solusi dengan cepat? Karena menganggap biasa orang-orang di sekitar kita. Tapi mari, lihat yang luar biasa itu ada dalam mereka. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Naaman kalau memandang asisten keluarga ini pelayan daripada istrinya ini biasa, saya percaya dia tidak akan mengalami mujizat. Nah sama, di COVID, hari-hari ini kita hidup dalam pandemi COVID-19 menuju new normal. Mujizat itu ada, ya, dan Bapak Ibu perlu tahu, pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang ini biasa. Tidak pernah melampaui kekuatan kita. Maka dalam Matius 6 juga berkata, cukup kesusahan hari ini, pikirkan, jangan pikir yang esok. Berarti setiap hari memang kita mengalami kesusahan. Dalam kesusahan itu ada pencobaan yang kita hadapi. Tapi mari kita tahu pencobaan itu biasa. Supaya pencobaan itu menjadi biasa, menghadapi pandemi COVID-19 ini menjadi biasa. Libatkan yang luar biasa itu. Bersama-sama kita menjalani pandemi COVID-19 ini, karena bersama luar biasa akan menjadi biasa. Dan kalau itu sudah menjadi biasa, kita terus akan menikmati mujizat, keajaiban. Kita merdeka dari intimidasi, kita merdeka daripada ketakutan, kita merdeka dari kekhawatiran, yang ada mujizat demi mujizat bagi hidup kita. Juga masalah ekonomi sama. Jadi jangan putus asa. Ya. Jadi kita lihat Tuhan masih bikin perkara-perkara yang luar biasa hari-hari ini. Makanya untuk itu di lingkungan saudara melalui Zoom ini juga seperti tadi mungkin kalau saudara lihat, aduh musiknya, signalnya seperti itu. Sudah mulai lemes karena saudara lihat itu sebagai sesuatu yang kayaknya menakutkan, menghalangi untuk suasana kita ibadah. Enggak, di tengah-tengah itu tetap ada yang luar biasa. Libatkan dia. Haleluya. Makanya, kembali lagi saya kepada saudara, mari jangan menganggap biasa orang-orang di sekitar saudara. Karena yang luar biasa itu ada dalam mereka. Bagi mereka yang sudah percaya Yesus Kristus Tuhan, yang luar biasa itu ada. Kalau kita punya pandangan seperti ini, percayalah, iman kita makin berotot, kita makin kuat menghadapi situasi apapun, karena Yesus yang luar biasa akan terus bekerja buat mujizat melalui tubuh Kristus, dan saudara sebagai anggota tubuh Kristus, kita pun akan bukan hanya akan menyatakan mujizat, juga menikmati mengalami mujizat setiap saat. Jadi J yang pertama tadi adalah jangan memandang muka. J yang kedua, jangan menganggap biasa. Baik, saya akan lanjutkan, kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 11. 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Saya bacakan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangat
sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman pikir gini, untuk era sekarang ini, mungkin Elisa itu akan datang bernubuat, menumpangi tangan mungkin, ya, atau memberikan satu kata-kata hikmat. Enggak, tapi disuruh membenamkan dirinya di Sungai Yordan itu. Ya. Tadinya dia juga menolak, tapi akhirnya dia mau mengikuti. Dari ayat yang 11 ini yang kita bisa belajar dari J yang ketiga, apa itu? Ya, jangan menentukan cara. Sekali lagi, jangan menentukan cara. Malam ini kita berada dalam Zoom tentang healing and prophecy. Saudara jangan menentukan cara kalau saudara mau mengalami mujizat. Jangan harus saudara nanti mesti didoakan satu persatu. Waktu firman ini sampaikan, saudara yakin yang luar biasa itu sedang bergerak untuk menjamah saudara. Apapun penyakit saudara, sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jangan berharap harus ditumpangi tangan, menyentuh kepada dahi saudara. Jangan berharap mesti ada nubuatan, mesti ada kata-kata hikmat. Itu juga penting, tapi bukan terpenting. Karena Tuhan punya cara tersendiri. Mungkin saat ini saudara tiba-tiba dengar kebenaran ini, saudara sentuh layar iPad saudara, saudara sentuh layar iPhone saudara, mujizat pun bisa terjadi. Jadi jangan menentukan cara. Tiba-tiba saudara yang lumpuh, saudara tidak usah tunggu akhir daripada ibadah ini, baru saudara didoakan. Mungkin saudara mulai gerakkan kaki saudara, saudara berdiri dalam nama Yesus dan berjalan. Mungkin juga sekarang dokter bilang, saudara ada tumor di mana? Jangan tunggu sampai akhir ini harus didoakan. Jangan menentukan cara. Mulai yakin, ada tangan Tuhan sedang turun, memegang semua tumor saudara. Semua otot tumor-tumor ataupun kanker saudara, dia pegang dan dia habiskan semua dan sembuh dalam nama Yesus. Mari, jangan menentukan cara. Mungkin saudara juga saat ini sedang mencatat kebenaran-kebenaran ini. Waktu mencatat, mulai fokus kepada dia. Waktu aku mencatat poin-poin ini, aku percaya ada mujizat bagi hidupku. Nah, juga dalam pekerjaan. Mungkin pekerjaan saudara-saudara di PHK, dirumahkan. Jangan lihat PHK dirumahkan itu lebih besar dari Tuhan. Jangan menentukan cara bahwa setelah pandemi COVID-19, saudara bisa kembali lagi dengan cara. Tinggalkan itu. Tinggalkan cara-cara saudara. Di saat-saat ini ada peluang. Ada cara Tuhan yang Tuhan bisa buat. Bangkit dan percaya. Tuhan akan menguasai saudara. Jadi J yang ketiga. Jangan menentukan cara. Kalau kita mau mengalami mujizat. Sama juga saudara lihat. Kalau kami hamba-hamba Tuhan yang sebagai pembicara. Di mana dari CKF, Pak Luther yang ngatur tentang healing prophecy ini, kalau mereka juga hanya menentukan cara, tidak akan terjadi. Seringkali orang kalau sudah biasa, mesti di gereja kumpul banyak orang, waktu kita menyembah, waktu kita bisa interaksi, baru kita lihat mujizat. Tidak. Melalui Zoom ini juga, sekarang ini pun, Roh Tuhan sedang bergerak, di mana saudara dari daerah manapun yang ada di Zoom ini, Roh Kudus sedang bergerak, sedang menjamah saudara, sedang buat mujizat untuk saudara. Jadi jangan menentukan cara. Ya, kalau kita mau melihat mujizat selalu bergerak dalam kita. Nah, yang terakhir kita lihat yaitu 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-13. Ya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-13.
Ya, saya diberi waktu 17:05 waktu Indonesia Barat. Jadi saya yang terakhir ini. J yang keempat. Apa itu kira-kira di sini? Kita baca. Saya bacakan ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi apa? Tahir. Tadinya dia sudah tidak mau untuk memendamkan dirinya di Sungai Yordan. Tapi kita lihat pegawai-pegawainya datang. Di sini kita lihat Naaman tidak memandang muka, dia tidak menganggap biasa pegawai-pegawainya, dia mendengar mereka. Dari ayat ini, J yang keempat itu artinya, jangan mundur. Jangan mundur. Jadi tantangan apapun yang saudara hadapi, pencobaan apapun yang saudara hadapi, dengar, jangan mau mundur. Yesus yang luar biasa ada dalam saudara. Dia adalah jawaban. Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dia adalah hidup. Sampai hari ini dia tetap hidup. Dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan saudara. Immanuel dia. Selalu menyertai saudara. Bahkan dia tetap menggendong saudara. Sampai putih rambutmu. Itu yang saudara harus yakin dan percaya. Kalau burung pipit dia pelihara, apalagi hidup saudara dan saya. Rambut saudara dia tetap hitung. Artinya dia teliti. Sekecil apapun masalah saudara, dia perhatikan. Makanya jangan mundur. Kalau Naaman dia mundur, dia tidak akan mengalami mujizat. Kusta itu tidak akan selesai. Syukur bahwa dia tidak mundur. Makanya hari ini kita jangan mundur. Kalau kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, menjadi mujizat bagi orang lain, kita harus mengalami mujizat itu juga. Supaya mujizat terjadi, jangan mundur. Apapun tantangan kita. Ya, hari ini juga mungkin saudara ikut Zoom ini. Ada intimidasi dari suara-suara iblis. Ngapain kamu dengar seperti itu? Ngapain? Kalau saudara mulai dengar intimidasi itu, artinya saudara mundur mengikuti suara itu. Tapi hari ini maju bahwa mujizat ada bagi saudara. Tuhan ada. Waktu saudara mendengar, di situ dia sedang membelai saudara. Dia sedang memeluk saudara. Sekalipun saudara tidak pernah tahu siapa diri saudara, mungkin orang bilang saudara anak haram, anak yang tidak punya orang tua. Hari ini dengar, saudara masih hidup, hari ini saudara lahir. Saudara lahir untuk Tuhan. Mujizat menjadi bagian saudara. Makanya jangan mundur. Apapun latar belakang saudara, apapun keadaan saudara saat ini, jangan berpikir bahwa itu tidak selesai. Jangan mundur. Pasti selesai. Mujizat masih berlaku. Nah, saya berharap kiranya ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Karena sudah waktu, jadi saya kembali lagi. Tema kita bicara tentang mujizat terjadi melalui tubuh Kristus. Saudara dan saya anggota tubuhnya. Tuhan bisa melakukan mujizat bagi saudara. Tapi sebelum kita dipercayakan menyalurkan mujizat itu, kita harus mengerti dulu, yaitu pola 4J untuk mengalami mujizat. Yaitu J yang pertama, saya ulangi lagi, yaitu jangan memandang muka. J yang kedua, jangan menganggap biasa. J yang ketiga, jangan menentukan caranya. Dan J yang terakhir, jangan mundur. Percaya, sekali bersama Yesus, tetap bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang. Dan saudara akan mengalami pesta mujizat, pesta kerajaan Allah, Raja di atas segala raja, Yesus selalu memimpin, mengarahkan saudara. Dan saudara menikmati bahwa hidup ini semakin hari semakin bergairah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.